Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa dengan channel Mesrin Mes yang insya Allah akan selalu menayangkan sejarah-sejarah Puyang dan marga-marga di Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai ini. Oke pemirsa, dalam video kali ini channel Mesrin Mes akan menyajikan video menelusuri sejarah kebun undang atau Lemah Abang di Kabupaten Pali dari pusat penyebaran agama Hindu sampai menjadi pusat penyebaran agama Islam. Sebuah salinan naskah gelumpai atau lontar kuno Sumatera Selatan yang telah dialih-aksarakan ke dalam huruf Latin. Kebun Undang adalah nama kuno dari kampung Tanah Abang, termasuk Desa Curug, Desa Siku, Desa Dangku, Desa Penakar, dan Desa Sedupi pada abad ke-12 Masehi. Menurut keterangan naskah itu, negeri Kebun Undang sendiri bahkan sudah ada sejak tahun 1025 Masehi. Pada masa itu Kebun Undang didatangi ekspedisi Pamalayu dari Kerajaan Singasari di Jawa Timur yang dipimpin oleh beberapa pendeta agama Hindu dan ribuan prajurit Kerajaan Singasari. Tujuan mereka mengekspedisi ke pedalaman Sumatera Selatan ini tidak lain untuk melemahkan Kerajaan Sriwijaya yang waktu itu sedang terpuruk karena serangan Raja Rajendra Kola Dewa dari Kerajaan Kola India yang berhasil menawan Raja Sriwijaya Sri Sanggrawama Wijayatunggawarman. Rombongan ekspedisi Pamalayu Kerajaan Singasari berhasil menjalin hubungan baik dengan beberapa kerajaan kecil Melayu di pedalaman Sumatera Selatan, dan salah satunya Kerajaan Kebun Undang atau Tanah Abang sekarang ini. Mereka berhasil menghindukan Kerajaan Kebun Undang dan membangun kawasan percandian agama Hindu di pinggiran Sungai Lematang. Pada masa itu Kebun Undang atau Tanah Abang banyak didatangi orang-orang dari Jawa, baik sebagai prajurit Singasari maupun sebagai pendeta agama Hindu. Banyak dibangun candi-candi di komplek Persembahyangan dengan mencetak bata dari tanah merah yang banyak terdapat di sekitar Kebun Undang. Candi-candi tersebut karena dicetak dari tanah merah sehingga warnanya juga merah tanah. Hingga banyak orang menyebut Kebun Undang dengan daerah Lemah Abang atau Tanah Abang. Hingga pada tahun 1214 Masehi diceritakan seorang Syekh Nurul Ikhwan, orang keturunan Arab asli dari kota Mina, masih keturunan Umar ibn Khattab, membawa panji Islam mengembara ke Kebun Undang, Sungai Lematang. Barang yang dia bawa adalah baju pusaka sakti tanah orang suci, 3 sejunjung, baju raja diraja, senjata keris sejajar bernama Belang 91, keris bernama Buaya Putih, pusaka dari tanah suci kota Mina, keris bernama Layang Titik di pusaka Syekh Nurul Ikhwan, keris 9 luk bernama Elang Putih, satu dari negeri Madinah, keris bernama Burung Sewake, keris sakti dan terlihat buruk rupa tak berharga, berangkat tahun 1214 dari kota Madinah. Syekh Nurul Ikhwan mendapati penduduk Kebun Undang masih memeluk agama Hindu. Maka ia berkeinginan untuk mengenalkan agama Islam kepada penduduk Kebun Undang. Syekh Nurul Ikhwan membuat pemukiman di daerah Tanjungan Ular atau Tanah Besiku, yang sekarang menjadi Desa Siku. Syekh Nurul Ikhwan berdakwah mengenalkan agama Islam kepada penduduk sekitar Tanah Besiku dengan contoh suri teladan yang baik, dan diajarkan bercocok tanam. Lama-kelamaan banyak penduduk yang tertarik dan mengikuti Syekh Nurul Ikhwan bertani dan mengikuti ajaran agama Islam.
Kabar tentang seorang yang karismatik juga sampai ke Kute Badangku, sehingga banyak penduduk Kute Badangku ingin menjadi murid Syekh Nurul Ikhwan, ingin diajarkan bertani dan memeluk agama Islam. Berita tentang seorang karismatik yang menyebarkan agama baru dan ilmu bertani sampai ke telinga penguasa kebun undang di Kute Curup. Ia seorang pendeta agama Hindu bernama Pendeta Tageri. Dia segera memerintahkan hulu balangnya Pati Singo dan beberapa prajurit untuk menangkap Syekh Nurul Ikhwan. Syekh Nurul Ikhwan dikelilingi orang-orang yang ingin menangkapnya. Orang-orang itu tidak bisa mendekat, ada hembusan angin kencang yang mengejungkalkan mereka kembali ke belakang. Hulu balang Pati Singo segera mengeluarkan keris pusaka yang dapat mengeluarkan kilatan petir. Diarahkan ke Syekh Nurul Ikhwan yang disambut Syekh Nurul Ikhwan dengan pusaka kujur bernama petir kuning yang menghisap kilatan petir dari keris Pati Singo. Berkali-kali Pati Singo mengerahkan tenaganya untuk menyambar tubuh Syekh Nurul Ikhwan dengan kilatan petir dan dapat dengan mudah dipatahkan kujur petir kuning dengan menghisapnya. Menyadari lawannya berilmu tinggi, Pati Singo segera melarikan diri bersama anak buahnya. Kemenangan Syekh Nurul Ikhwan atas Pati Singo tersebar luas di penduduk kebun undang, yang membuat orang banyak ingin melihat dan mengenalnya. Kesempatan itu dipergunakan Syekh Nurul Ikhwan untuk mendakwakan agama Islam. Syekh Nurul Ikhwan segera ke Kute Curup untuk mendakwa Pendeta Tageri dan hulu balang Pati Singo untuk mengajaknya memeluk agama Islam. Setelah tiba di Kute Curup, ternyata Pendeta Tageri dan Pati Singo serta pengikut setianya telah pergi meninggalkan kebun undang. Syekh Nurul Ikhwan segera menduduki Kute Curup dan mengambil alih penguasaan kebun undang. Tahun 1240, seorang sakti bernama Adiatara atau Kundulayang adalah seorang hulu balang sakti berasal dari Kute Lalang, Gedung Agung Lahat, yang keturunan dari Tanah Mataram. Ia bermaksud mengembangkan agama Islam, berlayar sampai ke negeri Jambi, berjalan sampai ke Muara Inim, terus ke hilir menelusuri Sungai Lematang, mampir ke Muara Haman atau Tanjung Raman, kemudian mampir ke Malaka Talanggumilang Kahurip, bertemu dengan Raja Sakti Muhammad Said, dan kemudian sampai di kebun undang bertemu Syekh Nurul Ikhwan. Setelah sambutan, terungkap bahwa Syekh Nurul Ikhwan beragama sama dan sepakat mengucapkan janji seperjuangan, dan dia menetap di Kute Dangku. Adiatara atau Kundulayang mempunyai 5 pusaka disebut 5 sekuntum. Pusaka ini digunakan hulu balang Dangku perang untuk Islam melawan musuh agama Islam, orang beragama Buddha atau orang Palembang. Pada tahun 1253, Syekh Nurul Ikhwan diundang Raja Mataram untuk meminta dididik ilmu agama, ilmu sakti dan ilmu perang, serta ilmu senjata. Setelah menguasai ilmu yang diajarkan, Raja Mataram menghadiahi keris iring pandak karena menjadi murid utama Syekh Nurul Ikhwan. Inilah asal muala keturunan Raja Mataram berkembang turun-temurun di Sungai Lematang. Raja Mataram ini beristrikan seorang putri keturunan Raja Johor, tanah Melayu yang berkuasa dan terkenal sakti. Tahun 1317, setelah berumur lebih kurang 103 tahun, Syekh Nurul Ikhwan menikah dengan putri Raja Mesir yang kaya raya bernama Putri Mayang Sawitei. Tahun ini juga lahir anak laki-laki bernama Karib Mu'arib.
yang diasuh, dididik ilmu agama, ilmu kesaktian, dan diberi pusaka agama Islam. Pada tahun 1371 sampai negara Pagaruyung yang diperkirakan di Sumatera Barat yang rajanya beragama Islam ini bertemu Syekh Nurul Ikhwan dan berdiskusi masalah agama Islam. Disampaikan bahwa mereka akan mengembara keliling Saptanegara, mampir di Bukit Seguntang bertemu Raja Pelimbangan Sanghyang yang memeluk agama Hindu-Buddha. Tidak terima dengan dakwah, Raja Pelimbangan bertempur dengan Syekh Nurul Ikhwan. Setelah Raja Pelimbangan tewas, tidak terima, maka Hulu Balang Palimbangan juga turun bertempur dan kalah. Hulu Balang Raja Pelimbang memohon diasuh dan dibina dengan menyerahkan pusaka keris sebagai tanda takluk. Saat kembali mudik ke Kebun Undang, sedang terjadi pertempuran Hulu Balang Kebun Undang bernama Arya Adiwinata dengan perampok dari Basma bernama Taburo. Perampok dari Gunung Merakse 3 dan perampok dari Gunung Ibul. Tabure tewas dan kepalanya dipenggal oleh Hulu Balang Kebun Undang. Perampok Gunung Ibul dapat ditundukkan dan menerima ajaran agama Islam. Diserahkan pada Syekh Nurul Ikhwan. Perampok Gunung Merakse kalah dan pulang tanpa hasil. Setelah pertempuran, Syekh Nurul Ikhwan menambahkan ilmu lagi pada Hulu Balang Kebun Undang dan menyampaikan amanat jika beliau meninggal maka keris pusaka dibagi dua dengan Karib Mu'arib. Ketika Karib Mu'arib dewasa diberi senjata pedang panjang sebuah bernama Dewa Jagat. Kujur sakti 2 buah sepasang bernama Putri Rimba dan Layang Kumbang. Dan juga diberi bebat bermata intan Baidri, ada 3 bebat bermata digunakan ketika terjadi huru-hara peperangan. Digunakan jika dipakai tidak memban senjata. Digunakan ketika musim paceklik. Diberi tongkat putih berhulu ular hadiah dari Raja Bukit Seguntang. Diberikan kepada Syekh Hamimi, putra dari Syekh Muhammad Said, penguasa Talang Gemilang, Tanah Malaka Kahurib, berupa keris sakti bernama Cikarnegara. Tahun 1399 senjata ini dibawa balik ke Kebun Undang, dibawa mengembara ke Bukit Seguntang, kembali lagi dan sempat singgah ke Dangku. Tahun 1432, Karib Mu'arib diperintahkan Syekh Nurul Ikhwan mengembara. Karib Mu'arib pergi ke negeri Gujarat, mampir ke negeri Cina, mampir ke negeri Pahang, Tanah Melayu, sampai ke negeri Bawah Angin atau Bukit Sulap di daerah Lubuk Linggau. Juga mampir ke Talang Gemilang, Malaka Kahurib, Tanah Malaka, dan bertemu Ria Carang Sakti Adipati. Setelah berdiskusi dan banyak mendapatkan pelajaran serta ilmu setelah lama berdiam di sana, Karib Mu'arib melanjutkan perjalanan ke hilir Sungai Lematang sampai ke Kebun Undang. Karib Mu'arib berkeliling memeriksa negara bersama Hulu Balang Sakti bernama Adipati Muria Dinata. Setelah berkeliling di tepi Sungai Lematang bertemu orang hulu Sungai Komering, orang Jawa, orang Bukit Sulap, orang Batam, orang Basma. Ternyata mereka datang tanpa diundang dengan membawa istri untuk belajar bertani. Di pusaka anak keturunan Kebun Undang terkenal nama Karib Mu'arib, seorang ulama sakti perkasa yang memiliki banyak murid untuk dididik ilmu agama Islam dan ilmu sakti. 4 orang murid utama adalah 1. Jolang Seno atau Bang Muria, 2. Mali Mukidin, 3. Soleh Ambar, 4. Alan Pasai
yang berasal dari tanah Komering. Setelah mendapat ilmu agama dan ilmu dunia, 4 murid ini oleh penguasa kebun undang diangkat menjadi pati. Jolang Seno atau Ratu Layang menjadi pati kuasa negara Hemban Batu atau Gedung Agung sekarang ini. Mali Mukidin diangkat menjadi pati kuasa negeri Dangku. Kemudian guru agama ketiga Soleh Ambar diangkat menjadi pati kuasa negara Nakan atau Benakan. Alam Pasal diangkat menjadi pati kuasa negeri Curup. Keempat orang ini disebut empat sejunjung seurai atau serasan sekundang setungguan. Dikenal dengan nama empat petulai hulu balang, yang sekarang ini lebih dikenal dengan sebutan Meraje, yaitu Jolang Seno bergelar Meraje Singa, Mali Mukidin bergelar Meraje Besi, Soleh Ambar bergelar Meraje Santri, Alam Pasal bergelar Meraje Sari. Tersebutlah seorang ulama dari tanah Aceh bernama Syekh Karim Ulia berkunjung ke Lemah Abang. Syekh Karim Ulia bersama Karim Muarif keliling memeriksa negari karena Lemah Abang banyak datang orang dari jauh tanpa diundang. Syekh Karim Ulia menyerahkan keris sakti naga sakti guna membela negara. Juga disebut-sebut Syekh Karim Ulia dan Karim Muarif pernah mengembara ke Bukit Siguntang sampai ke Muara Lematang. Tidak menemukan penguasa daerah. Mereka terus ke hulu Sungai Lematang sehingga di Tanah Melaka Kahurip bertemu Ria Carang Sakti Jaka Adipati. Bertiga bersepakat mengembara ke Merapi dan bertemu penguasa yang menganut agama Buddha Siwa bernama Murasaman. Setelah berdakwah, sang penguasa Merapi tidak menerima ajaran agama Islam. Hulu Balang Merapi bernama Kunci Petala diperintahkan bertempur dengan Ria Carang Sakti Jaka Adipati. Setelah Hulu Balang tewas, sang Raja Merapi turun tangan bertempur dan tewas juga. Setelah itu Karim Muarif dan Syekh Karim Ulia, Ria Carang Sakti Jaka Adipati kembali ke negara Kebun Undang, Lemah Abang. Sempat mampir ke Talang Gemilang Kahurip Malake Sungai Lematang. Ketika Syekh Karim Ulia kembali ke negeri Cempaka, negara Aceh, Syekh Karim Ulia bertemu Syekh Jalil, anak Raja penguasa Ayah Hening atau Muara Inim, Syekh Jalaluddin. Bersama Syekh Jalil mengembara ke Gunung Dempo sampai ke Gunung Bungku, Bengkulu. Di Gunung Bungku bertemu Raden Cili yang merupakan putra dari Raja Gunung Bungku, dan mereka bersepakat mengembara ke Bukit Siguntang. Karena tidak ditemukan raja penguasa di Palembang, maka perjalanan terus kembali dan singgah di Tanah Abang. Syekh Karim Ulia kembali ke negeri Aceh. Ketika tahun 1439, ketika Syekh Karim Muarif sedang mengembara menyebarkan agama Islam, ada perampok bersama sakti kuasa Gunung Dempo bernama Lumbah Buarai bersama Hulu Balang bernama Tambor masuk ke negeri Lemah Abang. Hulu Balang Raja bernama Bang Muria bertarung 2 lawan 1. Lumbah Buarai tewas dan Tambor melarikan diri. Setelah diperiksa dan dirawat oleh Karim Muarif, Bang Muria diberi tambahan ilmu bertarung, ilmu agama Islam, dan ilmu membuat senjata dengan cara diurut. Karim Muarif memiliki pedang panjang pusaka turun-temurun bernama Baiduri. Tahun 1241 pernah digunakan bertanding pedang. Karim Muarif memiliki pusaka turun-temurun berbentuk ketupung buruk rupa bernama Tekawang Dewa. Memiliki keris pusaka bernama Cikar Bumi, juga memiliki pedang pendek bernama Duyung Samudra,
pernah digunakan untuk pertama kali membabat belukar atau bertani. Kujur sakti bernama layang bumi pernah digunakan tahun 1216 ketika ada huru-hara. Tahun 1452 terjadi pertempuran antara Karimo Arif dengan Raja Rampok dari Gunung Ibul bernama Panatik, beserta seorang perampok ulung sakti Gunung Merakse bernama Jamrik. Raja Rampok Besema bernama Bedasang masuk ke kebun undang, dihadang hulu balang kebun undang. Perampok ulung Gunung Merakse tewas di tangan Karimo Arif dan perampok Gunung Ibul melarikan diri. Setelah menambah ilmu, Raja Sakti Karimo Arif mengembara ke hulu Sungai Lematang, bertemu dengan makam Syekh Angkasa Ibrahim, orang tua penguasa negeri Muara Haman atau Tanjung Raman. Terus mengembara sampai ke negeri Pulumbangan atau Palembang dan bertemu Raden Rahmat, seorang ulama sakti agama Islam dari negara Islam Aceh. Setelah berdiskusi, berdua mengembara bersama dan berencana mendirikan negara Islam. Rencana tidak terlaksana karena Karimo Arif meninggal di negeri Mina tahun 1486. Karimo Arif beristri Putri Campah bernama Rubiah dan memiliki dua orang anak bernama Jadil Mudahil dan adiknya Sarip Hidayat. Setelah dididik ilmu agama, ilmu dunia, dan ilmu senjata dan ilmu perang, Jadil Mudahil kembali ke Madinah dan Sarip Hidayat mengembara ke Aceh. Sarip Hidayat terkenal di negeri Cina, juga dikenal di tanah Melayu. Bijaksana lagi perkasa, membawa agama Islam sebagai ulama dan sebagai santri. Sarip Hidayat diangkat Raja Pasai sebagai hulu balang negara Pasai Aceh. Rubiah si Putri Campah dari negeri Aceh yang dipimpin Raja Syekh Malikul Sahir meninggal tahun 1489 ketika sedang sakit. Jadil Mudalil kembali ke kebun undang atas perintah ibunya. Demikian pula adiknya Sarip Hidayat. Setelah pulang, Jadil Mudahil ingin memerintah di kebun undang. Tahun 1498, Jadil Mudahil meninggal dunia di kebun undang. Kemudian kebun undang diteruskan diperintah oleh adiknya Said Fathahillah disebut Sarip Hidayat. Demikianlah sejarah panjang Kerajaan Kebun Undang atau Kerajaan Tanah Abang di Kabupaten Pali yang kami kutip dan kami himpun dari beberapa sumber, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.